ada orang bawa benda tajam ditusuk kita, itu baik atau jahat? Jawab dong. Itu baik atau jahat? Kalau Anda bilang jahat, Anda sulit sekali mengenal Tuhan. Anda akan terjebak mengenal Tuhan seperti yang Anda maksud, bukan seperti yang Tuhan maksud. Mayoritas orang Kristen percaya kepada Tuhan bukan seperti yang dipikirkan Tuhan, tapi seperti yang dipikirkan kita. Ini bahaya. Tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Pendekatan kami kepada kebenaran firman Tuhan bukan supaya keinginan kami terjadi, melainkan supaya kehendak-Mu terjadi. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, ajarlah kami Tuhan. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk menunjukkan kesalahan, tunjukkan kesalahan kami Tuhan. Bongkar kemunafikan kami Tuhan. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, perbaiki kelakuan kami Tuhan. Dan puncak mujizat di atas mujizat bagi orang percaya adalah firman Tuhan bermanfaat mendidik kami dalam kebenaran. Bawalah hidup kami suka akan kebenaran. Dalam kebenaran yang mendasar ini berbicara Engkau kepada kami Tuhan. Tolong jangan ada bagian dalam diri kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran firman Tuhan. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah karena itu mustahil, tapi buatlah kami bukan sekedar berubah, tapi suka berubah. Sehingga kami pulang, kami menikmati ibadah yang sejati. Berbicaralah Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami siap diubahkan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, amin. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita, itu baik atau jahat? Jawab dong. Itu baik atau jahat? Kalau Anda bilang jahat, Anda sulit sekali mengenal Tuhan. Anda akan terjebak mengenal Tuhan seperti yang Anda maksud, bukan seperti yang Tuhan maksud. Mayoritas orang Kristen percaya kepada Tuhan bukan seperti yang dipikirkan Tuhan, tapi seperti yang dipikirkan kita. Ini bahaya. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita karena dia merampok, sepakat, itu jahat, itu jahat. Tapi kalau ada orang bawa benda tajam namanya dokter, nyambung? Jawab, Anda suka disuntik dengan jarum tajam atau tumpul? Ya tajam lah. Tumpul itu menyiksa. Begitu kita disuntik dokter, cocok nggak kita maki-maki dia? Tidak. Malah kita bilang, terima kasih dok. Kita ambil dompet, kita bayar lagi dia. Katakan amin. Nggak rela muka lo. Bapak Ibu, kenalilah Tuhan seperti Tuhan kendaki. Bapak-bapak lihat saya. Kalau istrimu lemah lembut, kalau istrimu masih sampai detik ini kurang hemat berkata-kata, Tuhan tetap baik. Enggak ada amin. Ngelawan muka lo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau suamimu sabar atau sampai detik ini masih belum sabar, Tuhan tetap baik. Kelakuan pasangan kita tidak punya kemampuan merubah Tuhan yang baik jadi jahat. Enggak. Kalau sakitmu sembuh atau tidak sembuh, Tuhan tetap baik. Kalau kau doakan anakmu, kau doakan papa mamamu, kau doakan istri suamimu supaya sembuh, malah meninggal, Tuhan tetap baik. Kenapa khotbah begini aminnya sedikit ya? Karena kita kurang suka
percaya kepada Tuhan menurut Tuhan. Dikirim Roh Kudus, Parakletos, mendampingi kita supaya kita ikut Yesus menurut Yesus. Ini penting sekali. Tetapi mayoritas orang Kristen nggak suka. Nggak heran Tuhan katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu baca ayat 7, ayat 8 kita bersama-sama. Maka bertanyalah mereka, yaitu para murid yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, lanjut. Ayat 8 sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Kalau Anda baca bahasa Yunaninya, terjemahnya mirip sekali. Kalimatnya sederhana, tetapi banyak orang Kristen paradigma, cara sudut pandangnya beda dengan Tuhan. Akhirnya kita nggak menangkap makna yang sesungguhnya. Jujur Bapak Ibu, ada firman Tuhan Matius 6 ayat 33. Hafal ayat itu? Sama-sama. 1, 2, ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lanjut. Mana yang disukai jemaat? Kalimat pertama atau kalimat kedua? Jawab dong. Kalimat kedua. Makanya jemaat akhirnya bisa nggak bertumbuh, bisa sesat. Catat baik-baik dong. Ini seringkali kita nggak ngerti apa kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jangan serupa dengan dunia ini. Karena mayoritas orang gereja, orang percaya, tidak sedikit aktivis gereja, pendeta, gembala, orang sekolah teologi, sarjana, master, doktor teologi, tidak sedikit masih serupa dengan dunia ini. Padahal setelah bertobat lahir baru, Anda dan saya nggak pernah berubah, nggak pernah meresponi pekerjaan Roh Kudus kalau tidak mengalami berubahlah melalui pembaruan budimu, di mana terletak paradigma, konsep nilai, mindset, karakter Kristus. Akhirnya banyak orang gereja menyembah terharu-terharu di gereja, tapi relasi perkawinan dalam rumah tangganya tetap mengharukan. Sedih. Istrinya maki, dia balik maki. Suaminya maki, dia balik maki. Nyanyi penyembahan terharu-terharu, tapi kelakuan tetap mengharukan. Susah. Ada bapak-bapak menyembah gemetar-gemetar, tapi pulang istrinya gemetar sama dia. Ini ketawa nyambung atau kurang? Nyambung nggak? Ya nyambunglah orang Anda yang saya maksud. Ada pengkhotbah berapi-api, ada pengkhotbah gemetar-gemetar, tapi bawa mobil tetap nggak sopan, sehingga orang lain gemetar sama dia. Dipepet mobilnya, dia pepet balik. Dipepet lagi, dia pepet balik. Dipepet lagi, dia pepet dengan kasar. Lawannya sampai naik trotoar, duduk, puas dia, mampus lu. Padahal di belakang mobilnya ada stiker tulisannya, Yesus Kristus Juru Mudiku. Maafkan saya, Anda dan saya sedang ditipu setan mentah-mentah. Kalau Anda dalam penyembahan bagus, memuji bagus, khotbah bagus, kelakuan di rumah tangga nggak bagus, Anda dan saya sedang ditipu mentah-mentah. Tuh ngelawan muka kalian. Kayaknya Anda salah ngundang saya khotbah. Khotbahlah kebenaran, walaupun ada kemungkinan tidak diundang lagi. Dan masalah, tidak ada masalah.
Karena khotbah itu nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting sekali. Akhirnya nggak heran ada seorang pendeta terkenal, kalau saya sebut namanya Anda pasti tahu. Saya khotbah di situ, saya jalan ke depan. Saat itu tidak pandemi. Tahun 94 kita lihat istri saya. Lihat istri saya. Kenapa? Lihat dong wajahnya berbunga-bunga. Emang kenapa? Bapak nggak lihat tasnya? Loh, kenapa tasnya? Pak, tahu nggak berapa harganya? Saya bilang, saya nggak pernah jual beli tas. Nggak tahu saya. Dia sebut jumlahnya hampir 1 M. 900 sekian juta. Langsung saya tatap dia agak lama. Jangan bodoh kamu, jangan bodoh. Terlalu berani dan gak sopan kau ambil berkat Tuhan segede itu hanya untuk tas, untuk lipstik dan handphone istrimu. Bodoh sekali kamu. Padahal dana segede itu bisa kita bangun gereja di daerah 10 gereja. Yang dibanggakan dunia masih kau banggakan. Yang dibanggakan Tuhan belum kau banggakan. Pendeta terkenal, tidak jaminan. Berikutnya ada berita di layar berjalan. Hati-hati barang berharga. Soalnya di gereja ada copet loh. Kalau ada di sini, lihat saya. Tolong bertobat loh. Di gereja ada copet. Tahu nggak? Dengan berita itu, yang paling takut yang punya tas paling mahal. Ketika penyembahan, pembawa acara dalam tanda kutip memilih lagu yang salah. Kalau tanda kutip artinya bukan salah beneran. Ibu ini tasnya dia pegang waktu penyembahan. Pembawa acara milih lagu apa? Ku tak membawa apapun juga. Malaikat langsung backsound tuh. Apa kata malaikat? Bohong. Banyak pembohong di gereja. Bait berikutnya. Ku tinggal semua. Enggak lu tinggal, lu pegang. Lu pegang tuh. Karena masih serupa dengan dunia ini. Jujur Bapak Ibu. Kalau ada orang lumpuh pakai kursi roda ke depan ini, jawab, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Jawab dong. Bisa, jangan ragu. Dalam Yesus sembuh, bisa. Ada sorak-sorai nggak di surga? Jawab dong. Nggak ada. Jangan sesat, nggak ada. Kagum nggak orang gereja melihat lumpuh berjalan? Kagum. Jawab. Orang nggak percaya agama lain, kalau lihat lumpuh berjalan, kagum nggak? Sama. Penjahat, koruptor, punya istri simpanan, lihat orang lumpuh berjalan, kagum nggak dia? Sama. Saudara, kita nggak mau pindah dari ukuran-ukuran lahiriah kepada nilai kekekalan. Orang gereja lebih kagum lihat orang lumpuh berjalan daripada seorang istri tunduk pada suami. Orang gereja lebih kagum buta celik daripada si pelit jadi pemberi. Ini kalian diam nyambung atau kurang? Karena nggak mau dipimpin Roh Kudus. 10 orang sakit kusta. Jawab. 10 orang sakit kusta. Berapa yang percaya kepada Yesus? Jawab dong. Semua. Berapa yang sembuh? Berapa yang sembuh? Semua. Berapa yang menyenangkan Tuhan Yesus? 1. Catat baik-baik dong. Catat baik-baik. 1 yang selamat, 9 lagi sembuh, tapi ke neraka. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, lihatlah ke neraka. Khotbahlah jujur walaupun nggak disukai.
Karena orientasi kita kepada kekekalan. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Katakan amin. Tapi merataplah Anda kalau Anda sembuh tapi tidak bertobat. Malanglah nasibmu sembuh tapi nggak berubah kelakuanmu. Malanglah nasibmu ibu-ibu kalau kau sembuh tetap melawan suami. Malanglah nasibmu bapak-bapak kalau kau sembuh tetap bohongi istri tentang keuangan. Malanglah nasibmu anak-anak muda kalau sakit sembuh tetap kau suka buka situs porno. Malanglah nasibmu. Ini akhir zaman, hati-hati. Jangan ada di antara kita anti kesembuhan. Jangan. Sekaligus jangan ada di antara kita mengutamakan kesembuhan. Jangan. Anti kesembuhan sesat, mengutamakan kesembuhan sesat. Sakit sembuh menyukakan hati kita, Tuhan belum. Tetapi kalau kita tersungkur, kita nangis dan bertobat, kita bukan sekedar percaya. Catat baik-baik. Orang beriman bukan sekedar percaya. Catat baik-baik. Tetapi mempercayakan diri. Ini banyak orang gereja tidak mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Kenapa kita punya prinsip capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap kita bangun pagi baca Alkitab. Karena kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Kenapa ada orang Kristen nyanyi terharu-terharu, menyembah begitu semangat, tetapi tetap malas baca Alkitab? Karena kau percaya tapi kau tidak mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Catat baik-baik. Arti beriman mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ini seringkali nggak diajar berulang-ulang. Sehingga orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok semuanya, ngorok. Makin keras azannya, makin keras ngoroknya. Malah sempat mimpi makan capcay lagi nih orang. Bangun kesiangan, nggak baca Alkitab, tapi nyanyi terharu-terharu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Langsung malaikat kasih backsound. Halusinasi loh. Karena mengasihi Yesus identik dengan kurenungkan firman-Mu siang dan malam, kupegang dan kulakukan. Kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Jangan janji Tuhan kau pegang, perintah Tuhan yang kau pegang. Saudara, kalau Anda megang janji Tuhan, tidak pegang perintah Tuhan, Anda Tuhannya, Yesus budaknya. Dan pura-pura nyambung. Tapi kalau Anda pegang perintah Tuhan, Anda budak, dia Tuhannya. Catat baik-baik. Tidak ada statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan selain ketaatan. Tidak ada statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan selain ketaatan. Ketidaktaatan adalah statement hidup yang berbobot menolak ketuhanan Yesus. Biarpun bisa khotbah, biarpun bisa bernubuat, biarpun banyak mujizat. Ketidaktaatan adalah satu statement hidup yang berbobot menolak ketuhanan Yesus. Buka operator Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, bukan. Melainkan apa? Yang taat. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Taat. Orang taat fokusnya perintah Tuhan. Berimanlah pada perintah Tuhan, bukan pada janji Tuhan. Tolong jawab, Tuhan pernah nggak ingkar janji? Jawab. Yang keras dong. Tuhan pernah nggak bohong janjinya? Tuhan pernah nggak terlambat janjinya? Enggak. Kalau kau lupa janjinya, nggak ada masalah. Kalau kau lupa janjinya, nggak ada masalah. Orang dia nggak lupa. Dia nggak lupa. Makanya saya ngomong sama pengarang-pengarang lagu rohani, termasuk ada anak angkat saya, Jason. Saya bilang, kalau nggak ada lebih baik nggak ada. Tapi kalau nggak bisa, sedikitlah lagu, kau karang lagu tentang janji Tuhan.
Sedikit aja lah. Karena Tuhan nggak perlu diingatkan. Karena dia nggak lupa ingatan. Kau yang lupa ingatan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Tuhan bilang apa? Nggak usah kau ingatkan aku. Aku nggak lupa ingatan. Kau tadi pagi lupa bangun pagi baca Alkitab. Kau yang lupa ingatan. Suamimu kasar, kau lawan lagi ibu-ibu. Kau yang lupa ingatan. Istrimu marah, kau bentak bapak-bapak. Kau yang lupa ingatan. Dapat gaji, pura-pura lupa ingatan kau memberikan perpuluhan. Tolong tersinggung, tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa kau. Siapa suruh nang saya khotbah? Akhirnya jemaat suka kesembuhan, nggak suka berubah kelakuan. Lihat ayat 22. Salah kaprah banyak orang berarti dipimpin Roh Kudus. Pada hari terakhir banyak orang. Kalau Alkitab berkata banyak, itu nggak relatif. Akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dikira bernubuat, ini bahasa Yunani ya, terjadi kata kerjanya. Kata kerjanya terjadi, bukan nggak terjadi. Termasuk mengusir setan, mengadakan banyak mujizat dalam bentuk kata kerja terjadi. Dikira itu representatif rohani. Enggak. Kalau kau nggak taat, nol. Nggak heran saya pernah membina pendeta cukup besar. Jemaatnya puluhan ribu. Banyak mujizat khotbah di mana-mana. Punya istri simpanan. Selesai. Saudara, Roh Kudus, Roh menuntun kita hidup kudus dalam bicara nilai kekekalan. Kesementaraan hanya jembatan, bukan tujuan. Lihat Kisah Rasul pasal 6. Menunjukkan kesementaraan. Yaitu, murid-muridnya katakan Kisah Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel lahiriah, supaya lepas dari jajahan Romawi, sama seperti zaman Daud bebas dari kerajaan-kerajaan lain yang mau menjajah. Lebih luas dari situ Tuhan Yesus, Raja atas alam semesta. Tepuk tangan yang keras. Kita menjadi Israel rohani, keturunan Abraham yang beriman, bukan lahiriah. Makanya Tuhan bantah nilai yang sementara ini. Tapi dia tunjukkan yang sesungguhnya dipimpin Roh Kudus. Yaitu menjadi kesaksian dimanapun kau berada. Ini penting sekali Bapak Ibu. Buka Yohanes 16 operator. Ayat 8 sampai 11. Dan kalau Roh Kudus datang, terutama ia akan mengisafkan dunia akan dosa. Arti dosa, tidak taat. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Catat baik-baik, fokusnya bukan buahnya, bukan. Jadi kurang kerjaan kalau ada orang meneliti buah apa itu kurang kerjaan. Karena fokusnya bukan buahnya, fokusnya perintahnya. Lu mau taat atau kagak? Kalau kau taat, kau berbobot mengakui aku Tuhan. Kalau kau tidak taat, itu disebut dosa. Kau menolak ketuhananku. Akhirnya mereka nggak taat. Roh Kudus datang kepada kita Bapak Ibu, supaya kita taat. Tinggalkan ketidaktaatan. Malanglah nasib saya kalau saya khotbah kemana-mana, tapi nggak taat mengasihi istri. Sementara perintah Tuhan, kasihlah istrimu. Lupa pendeta, kalau istriku cerewet gimana? Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitan. Jangan korbankan perintah Tuhan kepada kita bapak-bapak karena kelakuan istri. Jangan. Nggak ada Alkitab memfasilitasinya. Kasihlah istrimu yang lemah lembut, yang cerewet hajar aja bleh. Nggak ada. Ada. Nggak ada Bapak Ibu. Kalau kau fokusnya memegang janji Tuhan, tapi tidak perintah Tuhan, selesai. Selesai. Karena percaya itu pada perintah Tuhan. Abraham disebut bapak beriman, bapak orang percaya, bukan pada janji Tuhan, puncaknya perintahnya. Abraham, ambil anakmu yang tunggal, sembelih dia bagiku. Itu perintah atau janji? Di situ dia disebut bapak orang beriman. Makanya Tuhan katakan, orang yang berbahagia bukan orang sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan jadi pendeta terkenal. Orang berbahagia bukan limpah harta benda. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Kata firman Tuhan di situ konteksnya perintah, bukan janji. Makanya diikuti kan? Dan memeliharanya. Apa itu memelihara? Merenungkannya siang dan malam dan melakukan.
Yang kita lakukan janji atau perintah? Perintah. Makanya baca kitab Ulangan, kitab Keluaran tentang berkat dan kutuk. Kalau kau lakukan perintah, berkatmu datang. Tapi kalau kau nggak mengikuti perintah, kutuk yang datang. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu perintah. Itu prioritas. Makanya semuanya ditambahkan kepadamu itu janji. Janji itu akibat daripada perintah. Kalau Anda studi bahasa Indonesia, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu kalimat perintah, kalimat pengakibat. Maka semuanya ditambahkan kepadamu, itu kalimat akibat. Seluruh kalimat akibat bergantung absolut kepada kalimat pengakibat. Jangan gagal fokus. Fokusmu perintah Tuhan. Tapi karena orang gak belajar firman Tuhan, akhirnya ngarang lagu, pegang janjimu. Bahkan ada orang berani khotbah, saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Ini kan menyesatkan. Kapan kau bayar premi? Kau klaim, Tuhan yang bayar premi, kenapa berani kau klaim? Tapi karena nggak ngerti firman Tuhan, maka pendetanya ngomong, saya klaim janji Tuhan. Jemaat ikutan, amin, amin, kita klaim, kita klaim. Kalau saya Tuhan, untunglah saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, langsung saya bilang, petir sambarnya orang, biar gosong orang ini. Udah berkorban segala-galanya Tuhan di kayu salib, masih berani kau klaim. Padahal kau selamat cuma-cuma karena anugerahnya, bukan ada kau bayar premi. Coba buka Yohanes 14 ayat 15. Ini ukuran rohani pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15. Saya harap Anda hafal ayat yang singkat ini. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Gak ada alternatif lain untuk mengasihi Tuhan sebagai nilai tertinggi rohani selain menuruti segala perintahnya. Catat baik-baik dulu. Makanya kasih itu nilai kekal, yang lain tidak kekal. Tapi yang lain yang kita pegang, kasih tidak. Dimulai lagi mengasihi Tuhan dengan taat perintahnya. Buka 1 Korintus 13 ayat 8. Mana yang kekal? 1 Korintus 13 ayat 8. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Kasih tidak berkesudahan. Lanjut. Nubuat, bahasa roh, pengetahuan, itu semuanya nggak kekal. Kasih kekal. Jangan gagal fokus. Gelar doktor teologi tidak kekal. Pengetahuan akan lenyap. Bukti kita mengasihi sama, kasihlah Tuhan Allahmu. Bukti kau mengasihi Tuhan, turuti segala perintahnya. Kalau kita turuti segala perintahnya, termasuk balaslah kejahatan dengan kebaikan, kasihlah musuh, pasti kau benar. Maka Roh Kudus menghisap kita akan dosa. Dosa itu paling serius. Makanya saya khotbah di mana-mana di dunia ini. Saya bilang, diberkatilah engkau, sakitmu sembuh atau tidak sembuh, tapi kau meninggalkan dosamu. Soalnya, malanglah nasibmu kalau kau sakitmu sembuh atau enggak sembuh, tetap kau masih kompromi dengan dosa. Yang berzina tetap berzina, yang penipu tetap penipu, yang sombong tetap sombong, yang pembohong tetap pembohong, yang lesbian tetap lesbian, yang homoseks tetap homoseks. Malanglah nasibmu karena kau akan binasa. Ini kebenaran Bapak Ibu. Sakit sembuh bukan ukuran rohani. Meninggalkan dosa itu starting point ukuran rohani. Itu paling serius. Yang paling bernilai yang kedua. Yuk ayat 8. Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9. Akan dosa, karena itu serius, identik dengan mereka tetap tidak percaya kepadaku. Anda dan saya tetap nggak percaya sama Tuhan kalau Anda mau cerai, karena Anda tidak taat. Anda dan saya tetap nggak percaya kalau Anda masih kompromi dengan dosa-dosa tertentu. Malah ada dosa favorit. Tahu dosa favorit? Itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi lu lakukan. Itu mengerikan. Yang kedua ayat 10. Akan kebenaran, ini paling tinggi nilainya. Mujizat di atas segala mujizat adalah kebenaran. Cari dahulu kerajaan Allah dan disimpulkan dan kebenarannya. Saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan terkenal karena nggak ada nilainya.
Saya tertarik jadi hamba Tuhan yang benar, sekaligus suami yang benar. Saya nggak pernah kagum dengan gembala jemaatnya puluhan ribu, tapi saya kagum gembalanya jemaatnya banyak atau sedikit, dia menjadi suami yang benar. Suatu kali ada ibu pendeta ketemu sama istri saya. Bu, sorry loh, saya jujur loh. Ya silakan, kenapa? Tahu nggak? Suami ibu dibandingkan suami saya jauh lebih ganteng. Istri saya bilang, ya iyalah, orang buta pun tahu. Jangan gitu dong ketawa kalian. Penistaan kalian ini. Lo tinggi saya 2 meter kurang banyak. Dia 187. Ya lebih ganteng lah suami kau. Tapi ketika istri saya bertanya, langsung diam dia. Tetapi suami siapa yang lebih setia? Suami setia itu bernilai karena bersifat kekal. Orangnya sedang kalian lihat. Biar pendek bisa narsis loh. Ganteng bukan nilai sesaat. Cantik bukan nilai sesaat. Setia itu nilai. Hidup dalam kekudusan itu nilai. Rendah hati itu nilai. Sabar terhadap istri, terhadap suami itu nilai. Kenapa kau kasar sama pasangan, tapi lemah lembut dengan pasangan orang? Itu kayaknya niat buka cabang kau. Kesurupan kau itu. Nilai tertinggi kebenaran. Sampai mati pun kita ikut Tuhan. Nggak punya mobil sampai mati, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jangan minder nggak punya mobil. Sampai mati pun Anda tidak punya anak, nggak ada masalah. Nggak ada dalam Alkitab upah mandul adalah maut. Nggak ada. Upah dosa maut. Sampai mati pun penyakit Anda didoakan nggak sembuh, nggak ada masalah. Sampai mati kau tidak suka kebenaran, selesai. Ini penting Bapak Ibu, karena puncaknya Roh Kudus mengatakan apa? Penentunya ada penghakiman. Kebenaran ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Bagaimana dunia melihat Yesus? Hidup kita benar Bapak Ibu. Ngantri boarding pesawat, ngantri yang benar, jangan potong jalan. Mobil kita dipepet, langsung ngobrol sama Tuhan Yesus. Mungkin dia kebelet, biar dia duluan. Rem dikit, biar dia duluan. Karena kita suka kebenaran. Jangan kau dengar suara lain, pepet balik. Nanti kurang ajar itu, pepet lagi. Kau kesurupan. Sukalah kebenaran. Macet, jangan lewat bahu jalan. Bapak-bapak lihat saya. Macet di tol, jangan lewat bahu jalan. Enggak ada amen, melawan muka kau. Susah. Memang banyak orang gereja suka kesembuhan, tapi nggak suka kebenaran. Mengerikan. Dan semua itu akan diakhiri dengan penghakiman ayat 11. Penutup. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya, untuk hidup benar Bapak Ibu, bukan soal bisa atau tidak bisa. Catat baik-baik. Untuk dapat setia mengasihi istri, tunduk pada suami, untuk memberikan perpuluhan, untuk membaca Alkitab tiap hari, capek atau nggak capek, ngantuk atau nggak ngantuk, untuk membalas kejahatan kebaikan, untuk mengasihi musuh, itu bukan soal bisa atau tidak bisa, soal mau atau tidak mau. Jujurlah, kebanyakan orang gereja nggak mau, itu masalahnya. Jujur. Mana orang gereja lebih sulit terlambat? Ke gereja atau ke bandara? Jawab dong. Jawab dong. Kalau pesawat kau ke Bali jam 4, sampai bandara jam berapa? Jawab dong, jangan ada dusta di antara kita. Jam 2, setengah 3, ya? Kalau gereja kau ibadah jam 4, nyampe gereja jam berapa? Bukan karena jarak terlambat, karena pilihan. Karena Tuhannya uang. Saya gembala jemaat, satu jemaat di Pondok Indah, saya bilang, kenapa kau suka terlambat? Pak, rumah saya jauh, jangan bohong kau. Jauh nggak menunjukkan, memang jauh Pak Pendeta. Pembohong. Lo kok gitu? Bukan kok gitu, memang gitu. Mana lebih jauh? Rumahmu ke gereja atau rumahmu ke bandara?
Langsung dia kepukul sambil ketawa. Bandara sih Pak, jangan pakai sih, nggak rela kau. Kenapa ke bandara kau nggak terlambat? Duit. Kalau ke bandara terlambat, angus tiketnya. Kenapa ke gereja kau terlambat? Kalau ke gereja terlambat, udah lewat kolektornya. Tolong tersinggung. Bertobat kalian. Penguasa roh jahat udah kalah. Gak ada lagi sulit untuk tunduk pada suami mengasihi istri. Harus kesukaan. Pelaku firman itu harus kesukaan. Supaya apa? Melalui pertolongan Roh Kudus, kita bukan sekedar percaya, tapi kita mempercayakan hidup kita terus menerus. Kita percayakan, gagal ulangi, sampai titik puncak bekerja Roh Kudus. Apa itu? Bukan sekedar percaya, bukan sekedar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Puncaknya, catat bebek, menjadi orang kepercayaan Yesus. Tepuk tangan yang keras. Yes! Itulah Roh Kudus dikirim kepada kita supaya teruji kita mempercayakan hidup terus menerus sampai titik menjadi orang kepercayaan Yesus. Dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Jangan lihat rohani saya ketika khotbah saja. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan, nggak bayar. Lihat sehari-hari. Ini penting Bapak Ibu. Puji Tuhan. Responilah Roh Kudus dengan tidak main-main dalam dosa. Katakan amin. Responilah Roh Kudus, memfollow up pekerjaan Kristus. Ia menyelesaikan dosa kita. Dia bangkit menang atas kuasa maut. Kita menang atas dosa. Kita taat sampai mati. Responilah Roh Kudus. Ketika penghakiman datang, itu sama sekali tidak menakutkan, tapi sukacita yang besar. Karena penghakiman bagi orang yang taat dan setia dapat berita paling indah. Karena Tuhan akan mengalamatkan nilai kepada yang taat. Apa itu? Sabaslah engkau, hambaku yang setiawan. Itu nilai. Bukan pendeta terkenal, bukan pendeta banyak mujizat, bukan pendeta banyak jemaat, tapi setiawan. Taat menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang, jikalau kau mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Orang yang berbahagia, orang yang mendengarkan firman Tuhan dalam konteks perintah, karena harus direnungkan siang dan malam, dan kita lakukan. Nilai tertinggi, bukti Roh Kudus bekerja, bukan soal bisa khotbah atau nggak bisa khotbah. Bukan. Tidak semua orang percaya bisa khotbah. Bukan bisa bernubuat atau nggak bisa. Tidak semua orang percaya bisa bernubuat. Tapi semua orang percaya Tuhan kendaki, taat, melakukan firman Tuhan. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pelan-pelan tinggalkanlah nilai-nilai kesementaraan. Nilai yang tertinggi Tuhan nyatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintah-perintahku, taat dan setia. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengaku Yesus Tuhan. Khotbah, nubuat, banyak mujizat tidak berbobot mengaku Yesus Tuhan kalau nggak didasari oleh ketaatan. Untuk itu Bapak Ibu, jangan lagi menyedihkan Roh Kudus dengan tetap tidak taat pada perintah Tuhan. Untuk itu, jika ada dosa dan kejahatan kita hari ini, ditegur secara langsung atau tidak langsung, mintalah ampun, mintalah ampun. Dan ambil keputusan supaya Roh Kudus menolong kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran, tidak terbatas ruang dan waktu, kondisi dan keadaan, sehingga kita sungguh menghargai Parakletos. Roh Kudus menyertai kita, memampukan, menolong, menghibur, memimpin kita untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, jangan ikut-ikutan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Bapa di surga, tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau. Kebenaran firman ini menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan, melainkan sebagai anak-anak pilihan. Walaupun konsekuensinya kau tegur kami, kau bongkar kemunafikan kami, supaya kau perbaiki kelakuan kami, dan kau didik
hidup dalam kebenaran. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran, sehingga engkau menekankan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oleh karena itu Tuhan, apapun dosa dan kejahatan kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami pulang dalam kontrol Roh Kudus, supaya lawatan Tuhan ini kami implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kami makin berubah ke arah Kristus. Kami menjadi surat-surat terbuka yang bisa dibaca orang, sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu dan terimalah berkat kasih Allah Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah, anugerah serta damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan, penyertaan dari para Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang dahsyat, memampukan Anda untuk taat sepanjang hari ini, sepanjang tahun 2021 sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.